Wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang KOD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KOD. KOD adalah harta pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dari mal misli yang kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dalam kata lain, KOD adalah suatu perjanjian khusus untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Said Sabik mendefinisikan KOD adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang mukrid kepada penerima hutang atau muktorid untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu hasil pinjaman yang dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis, KOD adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun sekaligus. Secara syar'i, para ahli fikih mendefinisikan qard. 1. Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaan dan dalam baik hati. Menurut mazhab Maliki, mengatakan qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut mazhab Hambali, qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang memperoleh manfaat dengan itu dan kembalikan sesuai dengan padanya. Yang keempat adalah menurut mazhab Syafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang disajikan, ia perlu membayar kepadanya kembali. Yang B. Dasar hukum qard. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid ayat 11, artinya, siapakah yang mampu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, Al-Hakam, Ibnu Hibban dan Baihaqi, yaitu yang artinya mewujudkan bahwa Nabi SAW berkata yang isinya bukan seorang muslim atau mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah sanilai atau sedekah. Yang ketiga adalah ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dua di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di dalam Quran surat Al-Maidah nomor 2, artinya, dan tolonglah menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Rukun dan syarat qard. Rukun dan syarat qard dalam fikih muamalah ada 3, yaitu sigot atau ijab qabul, kemudian akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pemberi utang dan pengutang, kemudian harta yang diutangkan. Kemudian syarat qard dalam fikih muamalah ada 4, yaitu akad qard dilakukan dengan sigot ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara mut'ah, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Kemudian harta yang dipinjamkan haruslah harta misli atau mal misli. Kemudian harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, bilangan ataupun ukuran panjang supaya mudah untuk dikembalikan. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu aplikasi Al-Qard dalam lembaga keuangan syariah. Al-Qard merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan Al-Qard atau akad qard merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Sumber dana Qardul Hasan atau akad qard berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qard yang diterima bank syariah
dari pihak lain, misalnya sumbangan, infak, sedekah, dan sebagainya. Sedangkan sumber dana yang internal meliputi hasil tagihan pinjaman, kartu lasan, dan kartu lasan atau akad qard harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah. Selanjutnya yaitu source of fund atau sumber pendanaan. Di bank syariah tercermin dari sisi neraca bank syariah yang terdapat dalam pasifa atau liabilitas bank syariah. Sisi pasifa dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dan pihak kedua diperoleh dari pasar uang, dan pihak ketiga yang dapat diperoleh dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha dan lain-lain. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial dan pada ekonomis. Selanjutnya, mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biaya sistem pelunasan ditetapkan adalah harian, bukan bulanan. Hal ini untuk menghindari resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha. Selanjutnya, contoh pengaplikasian akad qard dalam lembaga keuangan syariah, terutama dalam perbankan syariah. Yang A, yaitu sebagai pinjaman talangan haji. Yang B, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Dan yang keempat, selanjutnya, dalam praktek pada poin pertama, jasa yang diberikan lembaga keuangan syariah untuk menalangi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji kurang tepat bila digunakan istilah al-qard atau meminjamkan, karena dalam Islam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyariatkan untuk memberikan tambahan atas jasa pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, dalam lembaga keuangan syariah, pinjaman tidak disebutkan kredit, tapi pembiayaan. Dalam kasus ini, bila nasabah datang ke lembaga keuangan syariah dan ingin meminjam uang untuk keperluan haji, karena biaya yang tersedia tidak cukup, maka ia harus melakukan akad ijarah, sewa, dan bukan akad qard, meminjam. Selanjutnya, sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, lembaga keuangan syariah tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, akad yang harus dilakukan di awal.